Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarsi, NIM E100-200-230 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri dan wilayah di ekonomi mengubah. Berbagai teori telah didahulukan untuk mengungkapkan bagaimana logika tak kasat mata pasar memanifestasikan dirinya dalam lanskap ekonomi. Bab tentang lokasi industri mencakup pekerjaan banyak orang yang dianggap sebagai bapak pendiri disiplin dimulai pada abad ke-19. Selain itu, banyak dari logika dasar dan prinsip teori lokasi industri klasik masih benar, dan sebagai hasilnya mereka tetap relevan dengan geografi ekonomi kontemporer. Model yang semakin canggih dengan teknologi komputasi canggih, sedangkan ahli geografi ekonomi lainnya telah beralih ke semakin faktor budaya, sosial, dan kelembagaan yang lebih sulit untuk diukur. Dalam bab ini kita membahas tentang skenario konsep ekonomi yang sangat diperlukan untuk memahami industri aglomerasi, biaya ekonomi serta manfaat yang diperoleh oleh aglomerasi semacam itu, dan bagaimana ide-ide ini telah diterjemahkan ke dalam aturan disparitas regional adalah salah satu masalah kebijakan tertua, dan itu tetap menjadi motivasi untuk geografi ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu. Postmodernisme adalah sebuah konsep yang relatif baru yang kembali hanya ke tahun 1976. Minat dalam organisasi industri, yaitu bagaimana perusahaan dan industri diatur untuk meningkatkan produktivitas, dimulai pada 1960-an ketika produktivitas sektor industri jatuh. Dalam meneliti akar penyebab tahun 1970-an krisis ekonomi, ahli geografi ekonomi menjadi sangat terserap dalam seluk-beluk rezim industri zaman seperti yang diwakili oleh Taylorisme, Fordisme, dan pasca-Fordisme. Selain itu, tenaga kerja melihat perubahan teknologi dan muncul mesin yang dikendalikan secara numerik mengancam posisinya saat ini. Dalam bab tentang postmodерnisme, memeriksa sejarah lintasan bentuk dominan organisasi industri berdasarkan bukti empiris terutama dari industri otomotif. Teori lokasi awal sebagai besar berawal dari Jerman dari abad ke-19. Abad adalah salah satu pilar geografi ekonomi untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari struktur spasial. Ahli teori lokasi industri berusaha untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat digeneralisasikan yang akan menjelaskan mengapa aktivitas tertentu ditempatkan di mana mereka berbeda. Teori-teori ini mengasumsikan aktor nasional. Asumsi ini memungkinkan ahli teori untuk mengisolasi efek transportasi dan biaya tenaga kerja meskipun hasil dari model agak tidak realitas. Kurva Bitbrand juga menunjukkan margin budidaya setelah jarak tertentu dari pasar total biaya transportasi menjadi lebih tinggi dari total pendapatan di pasar, dan petani tidak memiliki insentif untuk menghasilkan tanaman apapun untuk pasar. Kurva Bitbrand telah digunakan untuk mengembangkan kesediaan berbagai jenis penggunaan lahan perkotaan untuk membayar aksesibilitas yang tertinggi pada pusat kota. Dalam kasus perkotaan, kemiringan Bitbrand kurva untuk penggunaan lahan komersial paling curam mencerminkan fakta bahwa perusahaan komersial menghargai aksesibilitas atau untuk pelanggan potensial lebih dari penggunaan lahan industri atau perumahan, dan oleh karena itu penawar tertinggi di pusat kota dan dominasi lanskap di sana. Produktivitas adalah
Diasumsikan seragam di seluruh dataran serta faktor lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas seperti iklim, budaya, sistem politik, dan peraturan ekonomi. Biaya modal, sewa, dan peralatan juga diasumsikan seragam dan biaya transportasi operasional untuk jarak penurunan berat badan terjadi selama prosesan awal. Sebaliknya, industri yang menghasilkan produk yang sangat mudah rusak, seperti roti, harus ditempatkan dekat pasar, karena biaya transportasi tinggi untuk barang-barang tersebut. Dalam isodepen kritis atau area di mana total biaya transportasi bertambah hingga sama, pabrik harus ditempatkan di tempat-tempat di mana upah lebih rendah. Dalam kasus pasar tenaga kerja Amerika Serikat, orang-orang secara historis jauh lebih bersedia dan cenderung pindah jarak jauh untuk pekerjaan daripada di barat Eropa. Biaya transportasi telah menurun secara signifikan selama abad terakhir, membuat model ini kurang dapat diterapkan. Masalah semakin rumit, banyak perusahaan saat ini tidak lagi berdiri sendiri tapi mempertahankan struktur yang kompleks, di mana manufaktur dilakukan di negara-negara berupa rendah dan penelitian mengembangkan berada di dekat pasar penting atau kantor pusat. Keterangan Isel pada program linear dan analisis input-output menyebabkan beberapa orang mengkritik pekerjaannya sebagai didorong untuk dan dibatasi oleh teknik pembuatan model Isel statis di terbaik dan buruk tidak berprofesional. Dijelaskan teori lokasi dalam bentuk yang paling kuantitatif berkembang pesat pada 1950-an dan 1960-an selama revolusi kuantitatif yang melanda manusia. Geografi di dua sisi Atlantik dan dipimpin oleh William Garrison. Lokasi industri menarik perhatian yang muncul bidang riset operasi dan berbagai sarjana bereksperimen dengan model fasilitas tinggal dan banyak fasilitas lokasi industri. Dengan menggabungkan teori perdagangan di lokasi kontribusi utama, yaitu konsekuensi spasial dari meningkatkan pengembalian contoh di mana lebih meningkatnya profesional dalam output diminati dari meningkatkan profesional dalam input. Krugman melihat meningkatnya pengembalian sebagai penyebar yang menggarisbawahi spasial yang ada, dirinya mempengaruhi pola perdagangan dan lokasi industri keduanya. Kemudian poin yang sangat penting yaitu teori lokasi industri melibatkan banyak hal yang tidak realistis asumsi, namun banyak dari prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh teori yang masih bertahan sampai sekarang. Yaitu di sini ada ilmu regional sebagai perpaniagaan dari teori lokasi industri, bagaimanapun menghadapi banyak kesulitan dan beberapa pendapat bahwa bidang regional sains telah kehilangan mata uang intelektual dalam geografi ekonomi, keterangan metodologis dan bisnis yang semakin eksklusif dan data pasar berkontribusi pada kesulitan. Kemudian jaringan pribadi dan bisnis dan peran pekerja terambil dalam inovasi. Beberapa berpendapat bahwa orang tidak lagi mengikuti pekerjaan dan sebaliknya pekerjaan mengikuti orang. Sementara yang lain menentang pandangan ini untuk tinjauan historis dan perluasan teori lokasi kontemporer. Untuk interpretasi kontemporer lokasi dari perspektif teori perdagangan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.